warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vita Azhara akan menjelaskan materi mengenai puisi. Pengertian puisi. Secara etimologis, istilah puisi berasal dari kata bahasa Yunani poetes yang berarti membangun, membentuk, membuat. Dalam bahasa Latin dari kata poeta yang artinya membangun, menyebabkan, menimbulkan, menyanyi. Dalam perkembangan selanjutnya, makna kata tersebut menjadi hasil seni sastra yang kata-katanya disusun menurut syarat tertentu dengan menggunakan irama, sajak, dan kadang-kadang kata kiasan. Menurut Fischl, kata poet berasal dari kata bahasa Greek yang berarti membuat, mencipta. Dalam bahasa Greek, kata poet berarti orang yang mencipta melalui imajinasinya, orang yang hampir menyerupai dewa-dewa atau orang yang amat suka pada dewa-dewa. Dia adalah orang yang mempunyai penglihatan yang tajam, orang suci yang sekaligus seorang filsuf, negarawan, guru, orang yang dapat menebak kebenaran yang tersembunyi. Ada beberapa pengertian lain. Pertama, menurut Kamus Istilah Sastra, puisi merupakan alam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik yang baik. Kedua, Putu Arya Tirtawirya mengatakan bahwa puisi merupakan ungkapan secara implisit, samar dengan makna yang tersirat di mana kata-katanya condong pada makna konotatif. Ketiga, Ralph Waldo Emerson mengatakan bahwa puisi mengajarkan sebanyak mungkin dengan kata-kata sesedikit mungkin. Keempat, William Wordsworth mengatakan bahwa puisi adalah peluapan yang spontan dari perasaan-perasaan yang penuh daya, memperoleh asalnya dari emosi atau rasa yang dikumpulkan kembali dalam kedamaian. Kelima, Percival Shelley mengatakan bahwa puisi adalah rekaman dari saat-saat yang paling baik dan paling senang dari pikiran yang paling senang. Jenis-jenis puisi: 1. Mantera, 2. Pantun, 3. Talibun, 4. Syair dan gurindam. Mantera adalah jenis puisi yang paling tua dalam sastra. Mantera diciptakan dalam kepercayaan animisme dan dinamisme untuk dibacakan dalam acara berburu, menangkap ikan, mengumpulkan hasil hutan, untuk membujuk hantu-hantu yang baik dan mengolah hantu yang jahat. Mantera memiliki ciri khas yaitu pemilihan kata sangat seksama, bunyi-bunyi diusahakan berulang-ulang dengan maksud memperkuat daya sugesti kata, banyak digunakan kata-kata yang kurang umum dalam kehidupan sehari-hari dengan maksud memperkuat daya sugesti kata. Jika dibaca secara keras, mantra menimbulkan efek bunyi yang bersifat magis. Pantun merupakan puisi lama yang memiliki ciri bersaja ABAB. Bait terdiri dari 4 baris, 2 baris sampiran dan 2 baris sisi. Berikut contoh pantun. Talibun. Hampir mirip dengan pantun, talibun terdiri atas larik-larik sampiran dan isi. Bedanya, talibun memiliki larik lebih dari 4 dan selalu genap, misalnya 6, 8, 10, 12, atau 14. Syair dan gurindam. Syair merupakan puisi yang berlarik 4 tiap bait dan bersaja AAA yang mengisahkan suatu hal. Contoh syair Kentabunan. Lalu, gurindam adalah puisi yang terdiri atas 2 baris berirama sama AA, kedua barisnya merupakan isi. Baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Isinya berupa nasihat. Unsur pembentuk puisi. Ada beberapa pendapat tentang unsur pembentuk puisi. Salah satunya adalah pendapat Rikat. Dia membedakan 2 hal yang membangun sebuah puisi, yaitu hakikat puisi dan metode puisi. Hakikat puisi terdiri dari 4 hal pokok, yaitu sensei, tema, atau arti. Sensei atau tema adalah pokok persoalan yang dikemukakan oleh pengarang melalui puisinya. Pokok persoalan dikemukakan oleh pengarang baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Feeling atau rasa. Feeling adalah sikap penyair terhadap pokok persoalan yang dikemukakan dalam puisi. Setiap penyair mempunyai pandangan yang berbeda dalam menghadapi suatu persoalan. Ton atau nada. Yang dimaksud ton adalah sikap penyair terhadap pembaca atau penikmat karyanya pada umumnya. Terhadap pembaca, penyair bisa bersikap rendah hati, angkuh, persuasif, atau sugestif. Metode puisi terdiri dari diction. Diksi adalah pilihan atau pemilihan kata yang biasanya diusahakan oleh penulis dengan secermat mungkin. Imagery atau imaji atau daya bayang. Yang dimaksud
kemampuan kata-kata yang dipakai pengarang dalam mengantarkan pembaca untuk terlibat atau mampu merasakan apa yang dirasakan oleh penyair. Imajinasi disebut citraan atau gambaran angan. Ada beberapa macam citraan antara lain: A. Citra penglihatan, yaitu citra yang timbul oleh penglihatan atau perhubungan dengan indera penglihatan. B. Citra pendengaran, yaitu citraan yang timbul oleh pendengaran atau berhubungan dengan indera pendengaran. C. Citra penciuman percecapan, yaitu citraan yang timbul oleh penciuman percecapan. D. Citra intelektual, yaitu citraan yang timbul oleh asosiasi intelektual atau pemikiran. D. Citra gerak, yaitu citra yang menggambarkan sesuatu yang sebetulnya tidak bergerak tetapi dilukiskan sebagai dapat bergerak. F. Citra lingkungan, yaitu citraan yang menggunakan gambaran-gambaran seluruh hal. Selanjutnya, kata-kata kongres dan parsial. Kata-kata yang jika dilaksanakan sama tetapi saling memiliki arti yang berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi pemakaiannya. Lalu, gaya bahasa adalah cara yang dipergunakan oleh penyair untuk membangkitkan dan menciptakan imaji dengan menggunakan gaya bahasa, perbandingan, kiasan, pelambangan, dan sebagainya. Jenis gaya bahasa antara lain perbandingan atas milik. Bahasa biasanya menyamakan satu hal dengan hal lain dengan mempergunakan kata-kata pembanding. Metafora, yaitu bahasa biasa menyamakan satu hal dengan tanpa menggunakan kata-kata pembanding. Irama dan saja. Irama adalah pergantian turun naik panjang pendek keras ungkapan bunyi bahasa dengan teratur. Irama dibedakan menjadi dua, yaitu irama yang tetap yaitu irama yang disebabkan pertentangan atau pergantian bunyi tinggi rendah secara teratur. Rima adalah persamaan bunyi dalam puisi. Dalam rima dikenal perulangan bunyi yang cerah, ringan yang mampu menciptakan suasana kegembiraan serta kesenangan. Bunyi semacam ini disebut euphony. Sebaliknya, ada bunyi yang berat, menekan yang membawa suasana kesedihan. Bunyi semacam ini disebut kakofoni. Terakhir, parafrase puisi. Yang dimaksud parafrase adalah mengubah puisi menjadi bentuk sastra lain atau prosa. Hal itu berarti bahwa puisi yang tunduk pada aturan-aturan puisi diubah menjadi prosa yang tunduk pada aturan-aturan prosa tanpa mengubah isi puisi tersebut. Ada dua materi parafrase puisi, yaitu parafrase terikat, mengubah puisi menjadi prosa dengan cara menambahkan sejumlah kata pada